Nabi kita mendoakan kepada umatnya secara umum. Dia berkata, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di subuh harinya. Dan tentunya di subuh hari ini kita mendapatkan dan kita telah merasakan keberkahannya. Di antaranya dimudahkannya kita untuk sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kembali dimudahkan kita untuk duduk di majelis ilmi. Oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam segala kegiatan kita, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, syukuri, basahi lisan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di pagi hari ini atau di subuh hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang dikenal dengan kitab Sulasiyat Al-Bukhari. Kitab Sulasiyat Al-Bukhari. Sebelum kita membahas apa itu Sulasiyat Al-Bukhari, maka kita akan menyebutkan bahwasanya Sulasiyat Al-Bukhari itu adalah kumpulan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinukilkan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Yang dinukilkan dari kitab Sahih Al-Bukhari, yang para ulama mengumpulkannya. Mereka dapati ada 22 hadis. Ada 22 hadis. Jadi sudah terbuka sedikit bahwasanya Sulasiyat Al-Bukhari adalah sebuah kitab dari Sahih Al-Bukhari atau Al-Jami' As-Sahih. Nah, kemudian para ulama mengumpulkannya, sehingga kadang kita dapati di dalam di beberapa kitab Sulasiyat Al-Bukhari yang para ulama menyusunnya, itu penomoran hadisnya berbeda. Tergantung ulama siapa yang menyusun kitab itu. Karena ada nanti dia sebutkan dari riwayat ini, kemudian atau di nomor ini hadis yang ini. Di buku yang lain di nomor yang sama tapi hadis yang berbeda. Nah, itu kita dapati nanti, tetapi mereka menyusunnya ada yang sesuai karena urutan riwayatnya, dia samakan semua. Jadi misalnya dari 1 sampai 10 sama semua riwayatnya, perawinya. Di kitab yang lain ada menyebutkan dari 1 sampai 10 bukan sama periwayatnya tetapi sama pembahasannya. Nah, jadi itu dikumpulkan. Itu tentang kitab Sulasiyat Al-Bukhari. Bahwasanya dia adalah kitab yang bersumber dari Sahih Al-Bukhari. Kemudian jumlah hadisnya adalah 22 hadis. Dan kita ketahui kita mengadakan kegiatan ini khusus pembahasan Sulasiyat Al-Bukhari ada 3 kali. 3 kali pertemuan. Dengannya itu kita akan membahas setiap pertemuan 8 hadis atau 9 hadis. 8 sampai 9 hadis. Nah, jadi atau kalau 8 berarti setiap kali kita pertemuan jadi 8 hadis, 3 kali pertemuan bisa insyaallah taala. Itu tentang pertemuan kita 3 kali dan apa yang dimaksud dengan Sulasiyat Al-Bukhari. Jadi saya ulang ya, bahwasanya kitab Sulasiyat Al-Bukhari, kalimat sulasiyat yang diinginkan itu adalah sebuah hadis dari Imam Al-Bukhari yang antara dia
sampai kepada Nabi hanya 3 orang. Itu dari kalimat sulasiyat. Jadi antara Imam Bukhari sampai kepada Nabi itu hanya 3 orang yang memperantarainya. Karena didapatkan nanti kalau kita buka Sahih Bukhari, ya, ada yang antara Imam Bukhari sampai kepada Nabi 4 orang. Ada yang sampai 5 orang. Dan yang paling banyaknya antara Imam Bukhari sampai kepada Nabi ada 6 orang yang memperantarainya. Misalnya, ya, dari Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari ini, dari si fulan, kemudian dari si fulan, kemudian dari si fulan, kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara Imam Bukhari dan Nabi ada 3 orang. Itu namanya sulasiyah. Dan ini yang paling tingginya sanadnya Imam Al-Bukhari sampai kepada Nabi. Makanya kita katakan apa? Hadis-hadis yang memiliki sanad tertinggi. Karena di dalam ilmu hadis, ya, ada namanya riwayat nazil dan riwayat ali. Semakin tinggi atau semakin sedikit periwayat antara riwayat dengan Nabi, maka semakin tinggi sanadnya. Namanya sanad ali. Tetapi semakin banyak antara seorang periwayat sampai ke mana Nabi, maka namanya riwayat nazil, turun. Makanya kalau kita berbicara tentang para rawi-rawi hadis, para pecinta ilmu hadis, mereka itu mencari guru untuk mereka ambil hadisnya yang paling sedikit jaraknya antara dia dengan Nabi, agar dia juga mendapat keberkahan dari hal itu. Karena apa? Oh, semakin ali, ya, derajat hadisku, semakin tinggi derajat hadisku yang saya riwayatkan. Paham di sini? Jadi sulasiyat, kalimat sulasiyat adalah sebuah kata dari artinya salasa, 3, yang menunjukkan antara Imam Al-Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 riwayat atau ada 3 rawi. Siapa rawi-rawi itu akan kita sebutkan. Karena nanti, ya, kalau kita saya ulangi, kalau kita kembali buka kitab Sahih Al-Bukhari, maka di sana akan ada antara Imam Bukhari sampai kepada Nabi ada 4 orang yang harus dia lewati. Ada 5 orang yang harus dia lewati dan ada 6 orang harus dia lewati. Itu sulasiyat atau kalimat sulasi. Taib. Kemudian, ya, Imam Al-Bukhari, ya, sulasiyat Al-Bukhari dimaklumi siapa itu Al-Bukhari. Siapa Al-Bukhari? Nah, Imam Al-Bukhari sebagaimana kita maklumi, dia adalah imam besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang besar kepadanya. Dia terkenal bukan karena ingin terkenal, ya. Dia tersohor bukan karena niatnya ingin tersohor, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajatnya, derajatnya. Baik. Dan kita ketahui, ya, Imam Al-Bukhari itu kunyanya Abu Abdullah. Kunyanya Abu Abdullah. Adapun namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, itu yang ringkasnya. Muhammad bin Ismail itu nama aslinya. Kunyanya Abu Abdullah. Masyhur dengan panggilan atau lakopnya itu yaitu nisbahnya Al-Bukhari, karena dia berasal dari negeri yang bernama Bukhara. Dan dia bukan dari Arab. Ini subhanallah, hal yang menakjubkan. Tidak ada para ulama ahli hadis atau sedikit dari imam-imam yang 7 itu dari Imam At-Tirmidzi
Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, kemudian dari Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Tidak ada dari mereka Arab asli. Tidak ada dari orang Arab asli. Semisal Al-Bukhari, Imam Bukhari ini dari Rusia atau yang dekat-dekat darinya, pecahannya. Nah, tapi menunjukkan apa? Agama ini siapapun bisa mengambilnya, bukan khusus dari orang-orang tertentu atau kabilah tertentu. Baik. Imam Al-Bukhari dilahirkan di 194 Hijriah. 194 Hijriah. Dan wafat di tahun 256 Hijriah. Jadi usianya itu sekitaran 62 tahun. Jadi dia meninggal di usia 62 tahun. Jadi Imam Al-Bukhari ya lahir di tahun 194 Hijriah dan meninggal di 256 Hijriah. Sekarang sudah tahun berapa Hijriah? 1500 berapa? 55. Hah? Berapa? 1000 berapa sekarang? 1500 447. Baik, jadi sudah berapa tahun itu berlalu? Ya, antum hitung sendiri ya. Baik. Itu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan soal keilmuannya tidak perlu kita terlalu memperdalamnya, karena sudah sangat banyak biografi yang ditulis tentang Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Yang perlu kita ketahui, Sahih Al-Bukhari itu nama aslinya Jami'us Sahih. Di kitab yang masyhur yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari itu adalah Al-Jami' As-Sahih, kumpulan hadis-hadis sahih. Hanya saja dikenal dengan Sahih Bukhari karena itu yang masyhur, artinya karena penulis Imam Bukhari, hadisnya hadis sahih. Nah, maka terkenallah Sahih Al-Bukhari. Padahal asalnya nama kitab itu Al-Jami' As-Sahih, kumpulan hadis-hadis sahih. Taib. Kemudian ya, kita ketahui para ulama semisal Imam Al-Bukhari tidaklah didapati keilmuan yang kita kenal sampai sekarang, melainkan karena usahanya di dalam menuntut ilmu. Imam Al-Bukhari dikenal gurunya itu 1000 lebih. Itu Imam Al-Bukhari. Dia belajar kepada 1000 orang lebih. Dan hal yang menakjubkan, guru-guru beliau itu semua dari akidah disebutkan sama, menunjukkan bagusnya Imam Al-Bukhari di dalam mencari dan mengambil ilmu pada seorang guru. Semuanya dari 1000 guru itu semuanya disebutkan dia guru-gurunya adalah orang-orang berkeyakinan Al-Quran adalah kalamullah, akidah Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah. Baik. Kemudian adapun ya, kalau kita ingin lihat biografi guru-guru penulis Imam Bukhari, lihat saja di biografi kitab Sahih Bukhari-nya disebutkan di sana siapa ini. Kemudian murid yang terkenal dari Imam Al-Bukhari semisal Imam At-Tirmidzi. Nah, dan yang paling masyhurnya adalah Imam Muslim itu sendiri. Yang paling masyhurnya adalah Imam Muslim. Taib. Bahkan dikatakan laula Al-Bukhari ma dhahaba Muslim. Kalau bukan karena Imam Bukhari, maka Imam Muslim itu tidaklah dikenal. Imam Muslim tidaklah dikenal. Tetapi kalau kita lihat ya, kalau kita baca Sahih Muslim, hendak kita katakan Anil Bukhari. Tidak ada satu riwayat pun di dalam kitabnya dari Sahih Muslim itu dari apa? Disebutkan nama gurunya dari Imam Al-Bukhari, tidak.
karena ada sesuatu ya yang terjadi ketika itu. Tetapi ala kulli hal, Imam Muslim adalah salah satu didikan murid dari Imam Bukhari. Bahkan Imam Muslim memiliki panggilan khusus kepada Imam Al-Bukhari sebagai bentuk pemuliaannya kepada Imam Al-Bukhari. Ini kitab Sulasiyat Al-Bukhari. Jadi kita sudah tahu apa itu sulasiyat, apa itu sulasiyat, yaitu sebuah hadis dari Imam Bukhari yang sampai kepada Nabi hanya 3 orang perantara. Dan Al-Imam Al-Bukhari itu sendiri kita sudah tahu siapa dia. Baik. Kemudian kita akan menyebutkan siapa saja periwayat di dalam kitab Sahih atau Sulasiyat Al-Bukhari. Siapa saja periwayat. Nah, ada 5 jalur periwayatan. Ada 5 jalur periwayatan, yaitu sanad pertama atau jalur periwayatan yang pertama itu dari Imam Al-Bukhari. Kemudian dari Makki bin Ibrahim. Kemudian dari Makki bin Ibrahim dari Yazid bin Ubaid. Kemudian dari Salamah bin Al-Aqwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya begini ya. Haddatsana, telah menceritakan kami. Jadi kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada saya Makki bin Ibrahim an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Al-Aqwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia ya. Jadi siapa tadi yang pertama? Dari Makki bin Ibrahim an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Al-Aqwa. Jadi enak dihafal karena cuma 3 ji. Artinya dari Imam Bukhari, dari Makki bin Ibrahim, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah bin Al-Aqwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sanad yang kedua, jalur periwayatan yang kedua dari Imam Al-Bukhari, kemudian dari Dhahhak bin Makhlad atau dikenal dengan Abu Asim, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salam bin Aqwa. Ini dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi periwayat yang satu atau sanad perputaran hadis yang satu kemudian sampai dengan yang kedua hanya memiliki satu nama yang berbeda. Jadi saya sebutkan dulu perawinya ya. Nanti saya sebutkan matan hadisnya. Biar nanti enak kita masuk di hadisnya. Karena nanti hadis pertama disebutkan dari Imam Bukhari ya. Dari Makki bin Ibrahim, dari Yazid bin Abi Ubaid, dan dari Salam bin Al-Aqwa. Baik. Adapun jalur sanad kedua, yang pertama tadi dari Dhahhak bin Makhlad atau Abu Asim an Yazid bin Abi Ubaid an Salam bin Al-Aqwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini semua adalah jalur-jalur periwayatan Imam Bukhari sampai kepada Nabi. Jalur ketiga, yaitu dari Imam Bukhari, kemudian dari Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, kemudian an Humaid At-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, bagusnya kalau begini dicatat-catat. Ambil HP-nya antum. Biar kalian tahu apa yang dibahas ya. Baik. Jadi saya bertanya ulang biar enggak ngantuk. Ya. Jadi sulasiyat apa maksudnya?
Tiga-tiga, maksudnya tiga-tiga apa? Taib, ada tambahan? Hah? Antara Nabi dan Imam Bukhari ada tiga perawi, ada tiga periwayat hadisnya di situ. Taib, ha. Di mana di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada 22 hadis, ya kan? Ada 22 hadis. Kemudian dari 22 hadis itu semuanya berputar di tiga jalur periwayatan. Di 5 jalur periwayatan. Jalur periwayatan pertama dari Imam Bukhari, an Makki bin Ibrahim, an Yazid bin Abi Ubaid, an Salam bin Al-Aqwa, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jalur periwayatan yang pertama. Jalur periwayatan yang kedua, an Imam Al-Bukhari, atau dari Imam Al-Bukhari, an Dhahhak bin Makhlad, baru an Yazid bin Abi Ubaid, an Salamah bin Aqwa. Jadi jalur periwayatan yang pertama dan kedua perbedaannya hanya pada gurunya Imam Bukhari. Jadi periwayatan yang pertama dari Imam Bukhari dari gurunya Imam Bukhari itu Makki bin Ibrahim. Periwayatan yang kedua dari apa? Dari Imam Bukhari melalui Dhahhak bin Makhlad. Baik. Jalur periwayatan yang ketiga yaitu dari Imam Bukhari dari gurunya Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, dari Humaid At-Tawil, kemudian dari Anas bin Malik, Taib. Kemudian yang keempat dari Imam Bukhari dari Khalad bin Yahya, dari Isa bin Tuhman, dari Anas bin Malik. Nanti akan berlalu ya periwayatan-periwayatannya. Yang kelima dari Isam bin Khalid, dari Haris bin Utsman, dari Abdullah bin Busr, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang perlu dipahami. Kemudian setelah itu kita masuk kepada hadis pertama. Jadi kita sudah tahu, oh ini jalur periwayatannya dari melalui itu. Baik. Hadis pertama di dalam bab ini, jadi mungkin kalian punya PDF, itu berbeda nanti dengan apa yang disebutkan melalui penomoran hadis. Karena sudah kita ketahui, ada yang menyebutkan nomor ini adalah hadisnya ini, ada yang menyebutkan nomor ini adalah hadisnya ini. Adapun yang saya pakai, matan yang saya pakai itu penyusun atau penulis menyusunnya sesuai sisi kesamaan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Mungkin ada nanti sesuai dengan periwayat hadis. Baik. Hadis pertama, haddatsana Makki bin Ibrahim. Jadi qala Imam Al-Bukhari, haddatsana Makki bin Ibrahim. Telah berkata Imam Bukhari, telah berkata Makki bin Ibrahim. Makki bin Ibrahim adalah guru dari Imam Al-Bukhari. Baik. Al-Handali, ya, yang dimana dia meninggal di usianya Imam Bukhari 20 tahun. Usia Imam Al-Bukhari baru 20 tahun. Jadi ini guru dari Imam Al-Bukhari, Makki bin Ibrahim. Taib, yang wafat di sekitar 240 Hijriah. Nah, atau yang wafat di sekitar 214 Hijriah, di mana dia meninggal Imam Bukhari masih berusia 20 tahun. Qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid. Nah,
Dia adalah maula dari sahabat ya Salam bin Aqwa. Dia adalah maula, bekas budak dari Salama bin Aqwa. Maula itu ya seseorang yang tadinya budak, kemudian dia dimerdekakan. Nah, dikenal dengan maula. Dan ada hukum-hukum keterkaitan tentang pembahasan faraid. Kalau dikatakan maula, berarti ketika dia meninggal maka berhak mendapatkan warisannya adalah dari yang membebaskannya sebelumnya. Nah, dari Salam bin Aqwa. Salam bin Aqwa adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi antara Imam Al-Bukhari dan Rasulullah ada berapa orang tadi? Cuma 3 saja. Ini namanya sanad Ali. Ya, paling tingginya riwayatnya Imam Bukhari. Antara dia dengan Nabi hanya ada 3 orang. Kalau Imam Malik itu dia dapati antara dia dengan Nabi ada dari 2 orang saja. Sunasiyat. Nah, itu cuma 2 orang. Jadi dari Imam Malik sampai kepada Nabi hanya 2. Seperti an Malik, an Nafi, an Umar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat tertingginya juga dari Imam Malik. Adapun Imam Bukhari tidak ada. Yang paling tingginya hanya 3 orang antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa isi hadisnya? Jadi Imam Bukhari membawakan sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia berbicara terhadapku pada apa yang saya tidak ucapkan, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hadis yang sangat banyak yang diriwayatkan oleh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini hadis masyhur. Banyak sekali sahabat meriwayatkan hadis ini. Yang menunjukkan apa? Bahayanya seseorang itu berbicara atas nama Nabi. Nah, may yaqul alayya, siapa yang dia berbicara terhadapku, malam aqul, pada apa yang saya tidak ucapkan. Pada apa yang saya tidak ucapkan. Nah, apa makna kalimat ini? Itu mencakup secara lafaz dan secara makna. Ini misalnya ada orang dia bilang, saya telah menceritakan dari ini, dari guruku dan Nabi bilang begini. Ya seperti Imam Bukhari tadi, ya. Haddatsana, telah menceritakan kepadaku dari Ibrahim, ya, atau dari Makki bin Ibrahim, dan sampai kepada Nabi. Itu. Jadi kalau Imam Bukhari jelas, ya tentunya dia tidak berdusta. Tetapi misalnya kalau ada yang bilang telah menceritakan kepadaku dari guruku ini, Nabi bilang begini, dan kapan tidak benar ucapan ini, maka masuk di dalam hadis ini. Masuk di dalam hadis ini. Apa itu? Hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Makna kedua, yaitu secara makna, dia mengharamkan sesuatu apa yang Allah halalkan, dan mengharamkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu apa yang Allah halalkan, dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu makna kedua. Misalnya ada seseorang berkata, ya, Allah menghalalkan ini atau Nabi menghalalkan ini. Dia berfatwa semisal itu.
Padahal Nabi tidak pernah di dalam hadis-hadisnya tidak pernah kita dapati. Ya, dia menghalalkan ini, dia mengharamkan ini, maka ini masuk di dalam hadis ini. Itu hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Hendaknya dia persiapkan tempat duduknya apa di neraka. Jadi hati-hati jamaah sekalian. Dan ini juga semisal para dai. Para dai, kalau dia tahu itu hadis lemah, hadis dhaif, kemudian dia sampaikan di tengah umat dan tidak perjelas atau dia tidak menjelaskan kepada umat bahwasanya ini hadis lemah, dia sampaikan seolah-olah itu adalah hadis yang kuat, dalam keadaan dia tahu ini hadis lemah, maka masuk di dalam makna hadis ini. Semisal kalimat yang masyhur misalnya, ikhtilafu fi ummati rahmah. Ya. Perbedaan di tengah umat adalah rahmat. Ini adalah hadis lemah. Tetapi kapan dia sampaikan di tengah umat dalam keadaan dia tahu ini hadis lemah, tetapi dia tidak perjelas, bahkan dia seolah-olah tekankan ini adalah hadis kuat, maka masuk di dalam hadis ini. Berucap atas nama Nabi pada apa yang Nabi tidak ucapkan. Ya. Dan ini banyak terjadi di tengah umat, di tengah para dai. Tujuannya apa? Agar bagaimana para madaunya itu tidak lari, followersnya tidak meninggalkannya. Dia rela berdusta atas nama Nabi, dia rela berdusta atas nama agama. Maka ini hati-hati. Jadi dua hal yang perlu kita perlu perhatikan di dalam hadis tadi. Ya, siapa yang dia berucap terhadap Nabi dalam keadaan Nabi tidak pernah ucapkan hal itu. Apa maknanya? Jadi dia bawakan riwayat-riwayat dari ini. Tetapi ternyata Nabi tidak pernah sebutkan hadisnya. Atau makna kedua, dia menghalalkan sesuatu apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan sesuatu apa yang Allah halalkan. Misalnya, ya, dia berfatwa tentang bolehnya khamar, anggaplah. Nabi menghalalkan khamar. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran ya, disebutkan, ya, dibawakan apa sirahnya. Dia bawakan sirah tentang bolehnya apa? Khamar. Tetapi dia tidak lanjut kepada pengharamannya. Dia tipu-tipu umat. Maka masuk pada hadis ini. Falyatabawwa. Maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Ini ancaman besar, ya. Ancaman yang mengkhawatirkan dan menunjukkan jamaah sekalian, neraka itu memang diperuntukkan bagi mereka yang sudah berbuat dusta. Itu salah satunya. Neraka dicipta untuk apa? Untuk mereka yang berdusta. Dan semakin besar tingkatannya di dalam dusta, semakin bahaya. Dusta yang paling bahaya adalah berdusta kepada Allah atas nama Allah, seperti berbuat kesyirikan. Itu adalah bentuk kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah bentuk kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah. Siapakah yang paling zalim dibanding mereka yang mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa taala? Dia katakan ini bukan kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah boleh. Ini kan bentuk dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan dusta yang kedua yang paling berbahaya adalah berdusta atas nama Nabi. Sebagaimana kita katakan tadi. Kemudian setelahnya. Kita tidak memperpanjang ya, karena kita terbatas oleh waktu. Ala kulli hal itu makna hadis. Baik. Hadis kedua, haddatsana atau qala al-Imam al-Bukhari. Haddatsana al-Makki bin Ibrahim. Qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid. An Salamah qala kana jidar masjid 'inda al-minbar ma kanat asy-syatu tajuzuha. Sama yang pertama tadi. Jadi antara Imam Bukhari dengan Nabi ada 3. Hadis ini berbicara tentang di mana letak mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebelumnya mana hadisnya? Ya, dari Imam Bukhari, dari gurunya Maki bin Ibrahim, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa. Dia berkata, di mana Salam bin Al-Aqwa berkata, adalah dindingnya masjid yang diinginkan masjid Nabi dengan mimbar. Jadi penggambaran tentang apa? Jarak antara dinding dengan mimbar itu maka syatu tajuzuha, hampir-hampir kambing tidak bisa lewat. Jadi ini penggambaran antara dinding dengan mimbar itu tidak rapat, mungkin semisal ini, ya. Jadi ada jarak antara dinding dengan dengan mimbar. Nah, di sini para ulama menyebutkan beberapa hal melalui hadis ini. Yang pertama, mimbar Nabi itu berada di dalam masjid. Dan kita ketahui Nabi itu ya ada beberapa mimbarnya. Ada yang dari pohon kurma dan ada yang tergantikan, yakni ada yang dibuat khusus memang setelah dari pohon kurma. Yang intinya mimbar Nabi itu berada di dalam masjid. Yang kedua, ya, mimbar Nabi itu di sini ada mengatakan bahwasanya mimbar Nabi itu jadi dinding yang dimaksud dinding dengan dinding yang berada di arah kiblat. Jadi seolah-olah dinding kemudian mimbar. Jadi di sini bisa lewat. Yang jarak antara dinding yang arah kiblat dengan mimbar itu tidak bisa lewat apa? Tidak bisa lewat kambing. Hampir-hampir tidak bisa lewat kambing. Nah, menunjukkan apa? Sempitnya ruangan itu. Baik. Ada yang mengatakan bahwasanya dinding ini adalah dinding antara bagian utara. Baik, bagian utara. Yang dimana atau dindingnya apa? Karena kiblatnya kita dan kiblatnya orang Madinah itu beda. Kalau kiblatnya orang Madinah itu arah selatan. Kiblatnya orang Madinah itu arah selatan. Kalau kita kan arah barat. Al-muhim, ya, mungkin masih tidak tergambarkan bagaimana kiblatnya orang Madinah. Al-muhim, para ulama menyebutkan letak mimbar yang bagus itu berada di sisi kanan masjid. Misalnya kalau kita masjidnya mengarah ke sana kiblat kita kan, berarti mimbarnya itu agak ke arah kanan, Jadi kalau sholat kan ini kanannya kita. Jadi mimbarnya berada di arah kanan. Dia bisa sholat di samping kiri mimbar. Itu para ulama menyebutkan semisal itu. Jadi kalau bikin masjid, begitu letak mimbarnya. Dia agak ke arah kanannya masjid kalau kita menghadap ke kiblat. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kalau sholat itu harus pakai sutra. Ya, kalau sholat itu harus pakai sutra. Karena Nabi itu pernah sholat antara mimbar dengan apa? Dengan dinding masjid itu. Jadi dindingnya yang merupakan kiblatnya itu kan. Jadi Nabi bersutra dengan dinding itu. Ini para ulama menyebutkan maksudnya apa? Kalau sholat itu harus pakai sutra. Bukan kain sutra, tetapi sutra yang menghalangi antara dia dengan orang lewat. Nah, ini hadis kedua. Ya, ini hadis kedua. Kemudian dari hadis ini juga kita dapati bolehnya mengambil perumpamaan dengan penyebutan nama hewan. Di sini Nabi sebutkan atau Salam bin Aqwa menyebutkan antara dinding Nabi dengan mimbarnya atau antara dinding Masjid Nabawi dengan mimbar Nabi itu sampai-sampai kambing tidak bisa lewat. Jadi diberikan penggambaran, pencontohan. Jadi tidak apa-apa kita mencontohkan sesuatu dengan mengibaratkan hewan, menganalogikan dengan dengan hewan. Dan banyak di dalam hadis semisal itu. Dan tidak diperbolehkan kita mengumpat dengan apa? Dengan binatang, nama-nama binatang. Kita mencela dengan nama-nama binatang. Baik. Hadis berikutnya
Nah, an apa qala al-Imam Bukhari haddatsana al-Makki bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid qala kuntu ati ma'a salam bil aqwa. Jadi Yazid bin Abi Ubaid menceritakan keadaannya ketika apa? Ketika bersama dengan Salam bin Aqwa. Dari sini kita pahami banyak-banyak hadis nanti disebutkan dari apa? Dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salam bin Aqwa, menunjukkan kedekatannya antara apa Yazid dengan Salamah. Kenapa? Karena tadi dia bekas budaknya. Jadi Salamah ada bekas budaknya namanya siapa? Yazid. Yazid ini banyak membersamai dengan Salamah dan menunjukkan ikatan emosional, ya, kedekatannya. Baik. Ini antara Yazid dan Salam bin Aqwa. Di mana Yazid bin Abi Ubaid dia berkata, saya datang bersama Salamah di dalam apa di masjid dan dia masuk di masjid itu. Apakah yang masuk hanya Salam bin Aqwa atau masuk berduaan? Masuk sama-sama. Fa yusalli indal ustuwanah. Kemudian Salam bin Aqwa itu sholat di sebuah tiang. Di sebuah tiang menunjukkan apa? Masjid itu di zaman dulu, di zaman Nabi, termasuk Masjid Nabawi, sudah ada tiang. Semisal ini ada tiang untuk menopang antara dinding dan atap. Nah, supaya tidak rubuh begitu. Jadi memang sudah dipakai tiang. Hanya saja tiangnya kita maklumi tiang dari apa? Pohon kurma. Kalau kita sekarang kan mewah. Ya, dindingnya besar, dihiasi lagi. Intinya di masa dulu ya memang sudah ada tiang yang dipakai untuk menyangga antara dinding dengan atap supaya tidak roboh. Baik. Jadi Salama ini sholat di sebuah tiang. Indal mushaf, yang dimana tiang itu di tengah-tengahnya ada kotak yang dipakai untuk meletakkan mushaf. Ini subhanallah pelajaran bahwasanya para sahabat dahulu bagaimana mereka memuliakan mushaf sehingga mereka membuat khusus tempat mushaf. Ya, di sini digambarkan jadi tiang itu ada kotak yang diperuntukkan khusus kalau sudah dibaca ditaruh apa? Mushaf di situ. Ini adab terhadap kalamullah, adab terhadap Al-Qur'an. Jadi jangan kita kalau sudah baca Al-Qur'an, banyak kita dapati di masjid ditaruh di lantai, ditaruh di tiang, di bawah tiang. Ini tidak beradab kepada Al-Qur'an. Tidak beradab terhadap Al-Qur'an. Ya contohi para sahabat, mereka beradab, mereka tinggikan Al-Quran itu. Jadi cara menaruh Al-Quran, misalnya kalau dalam masjid taruh di mimbar atau buatkan khusus tempat juga. Jangan taruh di jendela-jendela yang suka dilewati. Ya. Jangan taruh di bawah di lantai yang setara dengan kaki kita, tidak diperbolehkan. Nah, maka fakultu ya Aba Muslim, saya berkata, yaitu Yazid berkata kepada Salam bin Aqwa, di mana kunya dari Salama itu adalah Aba Muslim. Araka tataharras salata inda hadzal ustuwana. Saya melihat engkau memilih salat di sisi tiang ini. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Artinya kenapa kau salat di situ? Ya, apakah ada kekhususan ataukah hanya karena kebetulan jika sholat di situ? Pertanyaan yang menunjukkan semangatnya para sahabat, para tabi'in untuk mendapatkan sebuah ilmu. Maka apa kata Salamah? Fa inni ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharras salata indaha. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memilih salat di sisinya. Jadi perbuatan Salamah dia lakukan karena mencontoh Nabi. Menunjukkan seseorang itu ya
bentuk kecintaannya kepada Nabi memang salah satunya dengan cara mencontoh segala perbuatan Nabi. Walaupun sebenarnya tidak mesti begini, tetapi ini semangat para sahabat, ittiba'nya kepada Nabi. Seperti Ibnu Umar ketika akan haji, pernah bersama dengan Nabi di dalam hajinya. Nabi itu apa? Itu singgah di sebuah pohon untuk berteduh. Padahal cuma singgah berteduh saja, tidak ada keutamaan di pohon itu. Setelah Nabi meninggal, Ibnu Umar haji sendiri, dan dia tetap singgah di tempat yang dahulunya Nabi berteduh, walaupun ketika itu sudah tidak ada pohonnya. Hanya sekedar singgah supaya dia mencontoh tata cara hajinya Nabi. Ini subhanallah. Padahal tidak ada masalah di situ. Tidak ada keutamaan, tidak ada sunnah dan seterusnya. Tetapi bentuk ittiba'nya yang serius, yang murni. Sama ini. Jadi dia melakukan sholat di sebuah tiang karena dia contoh Nabi. Nah, di sini juga, dan setelah kalau kita baca syarahnya, tiang yang dimaksud ini adalah tiang namanya Ustuwan Aisyah. Tiang yang bernama tiang Aisyah. Jadi kalau kita dimudahkan semua ke Haramain, nah di Madinah itu banyak tiang-tiang masjid. Dan tiang-tiang masjid itu ada namanya. Ada namanya. Salah satu tiang yang berada di saf kedua, jadi mimbar baru tiang berjejer. Saf kedua atau tiang kedua berjejer. Ada tiang di situ tertulis ya jelas Ustuwana Aisyah, tiang Aisyah. Kata para ulama, sunnah hukumnya seseorang sholat di situ, di tiang itu. Ya, sunnah hukumnya. Artinya mencontoh Nabi. Ada kekhususan. Ada kekhususan. Dan itu jelas besar tulisannya. Ustuwana Aisyah, tiang Aisyah. Jadi kalau kita sholat di situ lebih utama dibanding sholat di tiang-tiang yang lain dari Masjid Nabawi. Baik. Selesai hadis ini. Nah, ala kulli hal, hadis yang ketiga ini memberikan contoh kepada kita bagaimana para sahabat semangat di dalam mendapatkan ilmu, semangat di dalam mencontoh Nabi, dan sunnahnya seseorang itu ketika sholat di Masjid Nabawi, dia sholat di situ di tiang itu yang terus dengan yang dikenal dengan tiang Aisyah. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Makki bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah qala kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba idza tawarat bil hijab. Hadis ini ya sama dari Makki bin Ibrahim, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah. Ya, kita hendak sebutkan biografi Al-Makki bin Ibrahim, Yazid bin Abi Ubaid, Salamah bin Aqwat, karena sekali lagi waktunya. Dan kita hanya fokus kepada matan. Di mana Salamah bin Aqwat berkata, kami sholat bersama Nabi, yaitu sholat maghrib, apabila tawarati bil hijab. Maksud dari tawarati bil hijab, yakni apabila matahari itu telah bersembunyi, telah tertirai dengan sebuah hijab. Ya, makna bebasnya kalau matahari sudah terbenam. Nah, jadi hadis ini memberikan faedah kepada kita, bahwasanya waktu maghrib itu atau waktu-waktu sholat itu sudah ada di masa Nabi waktu-waktu sholat. Seperti hadis yang dikenal ketika itu Jibril datang mengajarkan kepada Nabi waktu-waktu sholat. Jibril datang di jam begini atau ketika matahari begini, ketika matahari begini. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya waktu maghrib itu dimulai ketika matahari telah terbenam seluruhnya. Dan ini juga menunjukkan waktu berbuka nanti. Jadi ini sudah dekat bulan Ramadan. Ya. Jadi waktu berbuka itu sama dengan waktu masuknya maghrib.
salat maghrib. Kapan itu? Ketika bulatan matahari seluruhnya telah terbenam. Kapan masih ada muncul sedikit, maka belum masuk waktu maghrib dan belum masuk waktu berbuka. Tetapi kalau sudah terbenam seluruhnya, kan kita ketahui matahari kan bulat. Nah, kalau sudah terbenam seluruhnya, sudah terbenam walaupun sejajar, itu sudah masuk waktu maghrib atau sudah masuk waktu berbuka. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan ya dianjurkannya sholat tepat waktu. Karena Nabi atau sahabat yang berkata, kami sholat bersama Nabi ketika matahari telah terbenam. Artinya baru saja terbenam, sahabat dan Nabi sudah sholat. Dan memang kita ketahui keutamaan sholat tepat waktu. Ada dua sholat yang boleh kita undurkan waktunya. Yang pertama, sholat di waktu duhur ketika matahari sangat menyengat. Tetapi sekarang alhamdulillah masjid kita sudah ber-AC atau pakai kipas angin. Jadi tidak mesti diundur karena masjid sudah sejuk. Dulu di masa Nabi tidak. Kalau dirapatkan dahi mereka di tanah, kalau kita bahasanya, kalau bahasa Bugisnya kami nabok kaki. Langsung panas begitu. Sehingga kadang mereka pakaikan imamahnya atau kainnya sebagai alat supaya tidak panas ketika dia sujud. Sekarang kan tidak, alhamdulillah. Yang kedua, sholat yang bisa diundur bahkan utama adalah sholat Isya. Jadi boleh diakhirkan. Ya sekarang kan jam 7 normalnya atau setengah 8 normalnya Isya. Boleh kita akhirkan sampai jam 10 sampai jam 11. Yang pokok jangan melewati sepertiga malam. Nah, kemudian di sini juga menunjukkan para sahabat itu tahu waktu-waktu sholat, kapan masuknya, kapan berhentinya. Mereka tahu. Nah, ini hebatnya kita dan sahabat itu ketika sudah masuk waktu sholat bersegera. Kita kan berbeda. Bunyi alarm tak saja tidak bangun-bangun. Padahal sudah ada alarm di dinding, di HP, sudah ada lagi toa yang besar sekali suaranya. Bersamaan dengan itu tidak membuat kita terbangun dari tidurnya kita. Tidak membuat kita terbangun dari kelalaiannya kita. Kita masih sibuk nonton, masih sibuk main game. Sampai mau habis waktu sholat, belum pikir juga bangkit dari duduknya kita untuk mengerjakan sholat. Sehingga kita rasakan memang hidayah itu bukan karena banyaknya peralatan atau bukan karena adanya sekarang semisal yang disebutkan alarm atau apa. Tapi hidayah itu memang dari hati, kejujuran yang tulus, takutnya kita kepada Allah. Para sahabat tidak ada semisal ini di dahulu, tidak ada alarm. Mereka tetapi bersama dengan itu mereka bersegera di dalam mengerjakan kebaikan. Baik. Hadis berikutnya. Hadatsana Abu Asim an Yazid bin Abi Ubaid an Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yunadi bin nas yawm Ashura inna man akala falyutim aw falyasum wa man lam ya'kul fala ya'kul. Dari Abu Asim, ini nama baru, tetapi sudah disebutkan tadi. Ini gurunya Imam Bukhari, Abu Asim. Dari Yazid bin Abi Ubaid dari Salam bin Aqwa, bahwasanya Nabi SAW mengutus seseorang untuk menyeru, mengumumkan kepada manusia pada hari Ashura, siapa yang dia makan di hari tersebut. Siapa yang dia telah makan di hari Ashura? Hari Ashura tanggal berapa? 10 apa? Dzulhijjah atau Muharram? Muharram. 10 Muharram. Jadi Nabi mengutus seorang agar mengumumkan kepada manusia di hari 10 Muharram itu. Dia berkata, siapa yang telah makan maka falyutimma. yakni sempurnakan. Maksudnya
sempurnakan puasa, jangan dia makan lagi. Aw falyasum, atau dia berpuasa. Wa man lam ya'kul fala ya'kul. Siapa yang dia belum makan maka jangan dia makan. Hadis berikutnya sama. Jadi sudah berapa hadisnya? 6, tambah ini. Haddatsana Al-Makki bin Ibrahim, haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salam al-Aqwa radhiyallahu anhu qala, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintah Nabi memerintah seseorang min Aslam, ya, dari Bani Aslam, an ad-din finnas, agar dia mengumumkan kepada manusia. Apa itu? Anna man kana akala falyasum baqiya yaumihi wa man lam yakun akala falyasum fa innal yawma yawmu asyura. Baik. Jadi sama dengan yang hadis yang ke-6 tadi. Siapa yang dia telah makan maka hendaknya dia menahan ya apa yang tersisa di hari tersebut, dan siapa yang belum makan maka hendaknya dia berpuasa karena hari ini hari Asyura. Baik. Dua hadis ini memberikan penjelasan kepada kita. Jadi hari ini ya ketika Nabi memerintah agar orang-orang menahan, hari itu telah diwajibkan, atau hari Asyura itu telah menjadi sebuah hari yang diwajibkan seseorang berpuasa di situ. Nah, dan itu di awal-awal Islam. Jadi puasa yang pertama sebelum puasa Ramadan, puasa yang pertama diwajibkan di umat Islam adalah puasa Asyura. Nah, sebelumnya tidak diwajibkan. Ketika turun wahyu bahwasanya puasa Asyura diwajibkan, maka Nabi mengutus orang-orang agar dia menyampaikan di tengah manusia bahwasanya hari Asyura di situ diwajibkan seseorang berpuasa. Di situ diwajibkan seseorang berpuasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan hari yang lebih baik dari Asyura, yaitu Ramadan, yang tersisa beberapa hari lagi. Tetapi hukum berpuasa di hari Asyura tidak terhapus. Yang terhapus hanya tergantikan dari wajib menjadi sunnah. Tetapi sunnahnya bukan sunnah biasa, sunnah muakkadah, yang ditekankan seseorang berpuasa di situ, yang pahalanya dihapuskan dosa setahun yang telah berlalu. Nah, jadi jangan remehkan puasa di hari Asyura. Mentang-mentang sunnah malas semat. Tidak. Kita ini manusia banyak dosa. Ya, jadi kita butuh banyak pelebur-pelebur dosa kita. Jangan andalkan kewajiban. Ya, karena kadang kewajiban kita juga lalai di situ. Jadi obati kelalaian tersebut, tambal kelalaian tersebut dengan apa? Ibadah-ibadah sunnah kita, agar bisa menyempurnakan ibadah wajib kita. Baik. Kemudian yang kedua, faedah hadis ini, di sini para ulama menyebutkan ya kaidah, siapa yang telah balik, misalnya di bulan Ramadan kan, ada anak kecil, di hari kedua puasa dia balik, yakni di jam 12 dia balik. Ada wanita haid, di jam 12 juga dia suci. Apa yang harus dia lakukan? Nah, kalau berdasarkan hadis ini, maka kalau dia bersih di jam 12, yang pokok belum waktu berbuka, anak kecil dia balik, maka dia wajib menahan. Dia tidak boleh makan di situ. Di sisa yang Di sisa harinya. Bukan karena dia berpuasa, tidak, tetapi sebagai bentuk memuliakan Ramadan. Nah, ini. Kenapa? Karena kata Nabi, innaman akala falyutim. Siapa yang dia telah makan, maka dia menahan di sisa hari. Dan wanita haid tadi tetap dia harus ganti di hari berikutnya. Tetapi dia tidak boleh makan lagi setelah dia suci di hari itu, sebagai bentuk pemuliaan. Walaupun ini silang pendapat di kalangan para ulama. Hanya kalau berdasarkan hadis ini, inilah dalil yang dipakai oleh para ulama. Apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang telah suci dari haidnya ketika masih di siang hari Ramadan. Ini salah satu dalilnya, dia menahan, tidak boleh dia makan.
tetapi tetap dia harus ganti di hari-hari berikutnya. Dia qada di hari itu. Nah, kalau orang bersafar, siapa yang bersafar, dia belum makan dari subuhnya sampai dia kembali di waktu safarnya. Misalnya saya misalnya saya dari Kolaka ke Bombana. Ini kan safar 5 jam. Nah, dari subuh saya jalan, sebelum makan apa-apa, saya niatkan memang misalnya saya niatkan saya mau berpuasa di hari itu. Tetapi kan boleh seseorang itu bersafar dan berpuasa. Saya tiba di sini sekitar jam 10 misalnya. Selesai urusanku, saya jalan jam 12. Saya tiba di Kolaka kembali jam 5. Nah, di situ karena saya belum makan, maka wajib bagi saya, bukan sunnah. Wajib bagi saya untuk menyempurnakan puasa di hari itu. Ya, karena saya belum makan apa-apa. Jangan saya bilang, lapar sekali kan. Safar kah ini? Saya makan saja. Tidak. Tetapi dia harus menahan karena dia belum makan apa-apa sama sekali. Tetapi kalau sudah makan, sama hukumnya dengan wanita haid tadi. Dia tetap juga harus menahan, tetapi dia qada hari yang dimana dia tidak berpuasa di waktu safarnya. Baik, selesai hadis ini. Sudah berapa hadis? 6 atau 7? 6. Baik, hadis ke-7. Haddatsana qala al-Imam Bukhari, haddatsana al-Maqi bin Ibrahim, haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salam bin Aqwa. Ini enak ya, sudah 7 hadis itu semua dari Maqi bin Ibrahim, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salam bin Aqwa. Jadi ini guru-guru yang Bukhari, qala Imam Bukhari dan an Maqi bin Ibrahim, an Yazid bin Abi Ubaid, an Salam bin Aqwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma 3. Ya. Tetapi kenapa lebih banyak kita hafal pemain bola yang jumlah klubnya itu ratusan, bahkan nomor punggungnya ditahu. Ya, biar tidak ditulis namanya situ, ini dia. Ya, ini ajib, menakjubkan sekali. Padahal ini 3 tapi kita hafal tak bolak-balik juga. Ya, siapa yang pertama, siapa yang kedua. Pemain bola bagaimanapun posisinya, dia berada di posisi gawang, dia tahu ini penyerang nanti nih, namanya ini. Ya subhanallah, ajib memang manusia. Ini hadis terakhir ya, jadi karena sudah pagi, nanti kita gas di asar. Baik. Dari qala kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kebiasaannya Nabi dan para sahabat, duduk-duduk berfaedah. Ya, kalau kita mungkin kayak nongkrong-nongkrong sambil minum kopi. Ya, tetapi kita sisi berbedanya dengan duduk-duduknya Nabi mengajarkan ilmu, sahabat menerima ilmu. Sahabat bertanya, Nabi menjelaskan. Kita tidak. Kita nongkrong sambil makan dagingnya saudara kita. Paham maksudnya? Ya, kita gibahi saudara kita. Ini bukan nongkrong berfaedah, tetapi nongkrong yang menghanguskan amalan kita. Nongkrong kita jadi namimah. Nongkrong-nongkrong yang membahayakan. Contohi cara nongkrongnya para sahabat dengan Nabi. Tidak terlarang nongkrong, tidak terlarang duduk-duduk. Tetapi duduk-duduknya duduk yang berfaedah. Tidak dilarang kita pergi minum-minum kopi ya, sambil pesan ini. Tetapi yang dilarang adalah ketika terjadi jamuan itu kita makan daging coto atau dagingnya saudara kita. Ini yang perlu dibedakan. Karena kita ini mata saja melihat, tetapi tidak bisa membedakan mana daging coto, mana daging yang haram kita makan, daging manusia, daging bangkai. Itu ketika kita gibahi saudara kita. Baik. Ala kulli hal, ini kebiasaan para sahabat bersama dengan Nabi. Ya. Jadi amalkan, artinya ya misalnya banyak lakukan interaksi dengan orang-orang berilmu, tanya dia. Jangan yang kita senang bergaul hanya orang-orang kaya. Ya, tidak ada faedahnya, dia hanya menjadikan kita cinta kepada dunia. Dan ini terjadi. Tadinya kita zuhud ketika teman kita orang-orang kaya,
Kita lihat jam tangannya, masya Allah, HP-nya, masya Allah, motornya, masya Allah. Tadinya kita zuhud, hilang sudah waraknya kita, qanaahnya kita, karena ingin seperti dia, tidak ingin tertinggal. Tetapi kalau sama orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki ilmu, enak kita, tidak terpengaruh kepada perkara dunia. Pilih teman-teman kita. Betapa banyak orang yang futur dari majelis ilmu karena perkawanan yang salah. Maka perhatikan dengan siapa kita bergaul. Baik. Kemudian ya, tatkala itu ya bi janazatin, maka tiba-tiba didatangkan kepada Nabi jenazah. Ada jenazah datang kepada Nabi untuk disolatkan tentunya. Dan disolatkan itu bukan di dalam masjid di hadis ini, tetapi di tempat yang khusus ada biasa dijadikan tempat sholat jenazah. Kalau digambarkan di sini di dalam sebuah syarat itu di luar masjid, tetapi di tempat yang khusus untuk disolatkan jenazah. Tetapi boleh sholat jenazah di dalam masjid, boleh sholat jenazah di rumah si mayit, boleh sholat jenazah di kuburan. Satu-satunya sholat yang diperbolehkan di kuburan itu sholat jenazah. Selain dari itu tidak ada. Jadi satu-satunya sholat yang diperbolehkan di makbarah, di perkuburan, itu adalah sholat jenazah. Kenapa? Karena sholat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujudnya. Karena dikhawatirkan kapan ada ruku dan ada sujudnya, di situ ada celah-celah tauhid yang perlu ditutupi. Yang sampai orang melihat, oh dia sujud kepada mayit, dia ruku kepada mayit, maka ditutup pintu itu. Tetapi karena sholat jenazah tidak ada, hanya berdiri toh, maka itu salah satu bentuk pembolehan, boleh sujud boleh sholat di makbarah, di perkuburan. Sholat yang lain kan semuanya ada ruku dan sujudnya. Bahkan ada 2 kali sujud dalam satu rakaat. Sholat apa itu? 2 kali ruku dalam satu rakaat. Apa? 2 kali ruku, bukan 2 kali sujud. 2 kali ruku. Salat gerhana. Baik. Ini didatangkan jenazah. Faqalu sholli alaihi. Maka para sahabat berkata, atau orang-orang membawa jenazah itu berkata, salatkan dia wahai Rasulullah. Faqala, maka kata Nabi, hal alaihi dainun, apakah dia ada utangnya? Qalu la, maka mereka berkata tidak ada utangnya. Qala fal taraka syai'an, maka Nabi mengatakan apakah dia meninggalkan sesuatu? Artinya apakah ada harta warisannya? Atau ada harta peninggalannya? Qalu la, maka para sahabat berkata tidak ada. Fasalla, maka Nabi pun mensolatkannya. Di sini ya menunjukkan tentang sisi keutamaan jenazah pertama ini. Ketika Nabi mudahkan menyolatkan dia, karena tidak bertanya ini lagi, bentuk kemudahan Nabi mensolatkan dia. Nanti di akhirat dia juga adalah orang-orang dimudahkan hisabnya. Dari sisi mana? Karena dia adalah orang miskin, tidak ada harta warisannya, tetapi tidak ada juga utangnya. Ini hidup yang paling enak. Ya sebenarnya tidak ada utang baru tidak banyak pertanggungjawabannya kita nanti. Beda orang kaya, dipersulit nanti di hari akhirat. Kenapa? Banyak ditanya, dari mana hartamu? Kemana hartamu kau infakkan, kau jalankan? Orang miskin tidak. Apa yang mau ditanyakan sama dia? Dari segi hartanya, ini bentuk keringanan kepada orang-orang miskin. Sebagaimana Nabi ringan dia sholatkan orang ini. Tidak banyak ditanya, langsung disolatkan. Taib. Orang kedua, taib. Thumma utiya bi janazah, kemudian didatangkan jenazah ukhra, jenazah yang kedua. Faqalu, maka orang-orang membawanya berkata, ya Rasulullah, sholli alaiha. Wahai Rasulullah, solatkanlah dia. Maka Nabi berkata, qala hal alaihi dainun, apakah dia ada utang? Kira dikatakan na'am, iya ada. Qala fa hal taraka syai'an. Maka ditanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu dari harta? Qalu thalatha dananir, maka orang berkata 3 dinar. Fasalla alaiha, maka Nabi pun mensolatkan atasnya. Nah, di sini
Itu diberikan penjelasan ketika seseorang telah meninggal dan ada harta yang dia tinggalkan, maka ada kewajiban yang pertama yang harus dia lakukan dari hartanya ini si mayit. Tidak langsung dibagi menjadi harta warisan. Tetapi apa? Ada 4 yang harus dilakukan pada hartanya si mayit. Nanti kita sebutkan setelah kita baca hadis ini. Hadis apa lanjutan? Qalu thumma utiya bitsalitsah, didatangkan jenazah yang ketiga. Faqalu, maka orang membawanya berkata, "Shalli 'alaiha, salatkanlah atasnya." Qala hal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Qalu la, dia berkata tidak. Qala fal 'alaihi daynun, kemudian kata apa? Kata Nabi, apakah dia memiliki utang? Qalu thalatha dananir, ada tiga dinar utangnya. Qala shallu 'ala sahibikum, kata Nabi apa? Salatkanlah atas sahabat-sahabat kalian. Yani salat jenazahlah kalian, saya tidak ikut. Qala Abu Qatadah, maka Abu Qatadah berkata, "Shalli alaihi ya Rasulullah, salatkanlah dia ya Rasulullah, wa alayya dainuhu, dan saya menanggung utangnya." Fa shalla alaihi, maka Nabi pun mensalatkan atasnya. Baik, saya baca hadis terakhir karena sama ya. Baru saya simpulkan nanti. Haddatsana Abu Asim an Yazid an Abi Ubaid an Salam al-Aqwa radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin yusalli 'alaiha, didatangkan jenazah agar Nabi mensolatkan atasnya. Faqala hal 'alaihi dain, apakah dia memiliki utang? Bedakan dain dan din. Dain dalnya di fathah itu utang. Kalau dalnya di kasrah, din itu agama maknanya. Nah, qalu la, maka orang ini berkata tidak. Fasalla alaihi, maka Nabi mensolatkan jenazah tersebut. Tsumma utiya bi janazatin ukhra, kemudian didatangkan jenazah yang lain. Faqala hal alaihi dain, apakah dia memiliki utang? Qalu na'am, orang ini berkata benar. Qala sallu ala sahibikum, salatkanlah atas sahabat kalian. Qala Abu Qatadah alayya dainu ya Rasulullah, fasalla alaihi. Ini sama ya hadis yang di atas tadi dan hadis ini. Baik. Jadi saya sebutkan yang pertama, dalam hadis ini seseorang telah meninggal itu kalau ada hartanya, maka pada harta itu ada 4 yang harus dilakukan padanya. Baik. Yang pertama itu disegerakan urusannya dahulu. Disegerakan urusannya dahulu. Kalau ada apa, yang paling pertamanya untuk pengurusan jenazahnya dahulu. Dari pembelian kafannya, kalau disewa mobil ambulansnya disewa, pokoknya itu misalnya 10 juta misalnya ya. Jadi 10 juta itu dikeluarkan yang paling pertamanya adalah apa? Pengurusan jenazahnya. Selesai itu kita berpindah yang kedua, yaitu kalau ada utangnya dari zakat, misalnya dari zakat, dia ada memiliki kewajiban zakat, maka itu yang dia keluarkan. Itu yang dia keluarkan. Yang ketiga, kalau ada wasiat, dia berwasiat. Atau yang kedua tadi ya masuk nanti yang ke utangnya, jadi masuk kepada yang utang. Jadi yang pertama tadi pengurusan jenazahnya. Yang kedua, kalau ada utangnya, apakah utang dengan Allah atau utang dengan manusia? Ya, maka disegerakan. Sebagaimana Nabi di sini, ketika ditanya, apakah dia memiliki utang? 3 dinar. Apakah dia meninggalkan harta? Iya, dia meninggalkan harta. Maka Nabi suratkan, kenapa? Langsung dibayarkan utangnya. Jadi yang kedua yang harus dikeluarkan, yang kedua adalah dia tanggungannya dari utang-utangnya. Yang ketiga, kalau dia punya wasiat. Kalau tidak ada wasiatnya, tidak apa-apa tidak dikeluarkan. Tetapi kalau dia berwasiat, maka sepertiga dari harta peninggalannya misalnya itu yang dia keluarkan. Tidak boleh seluruhnya. Dia pernah berwasiat, ya saya wasiatkan hartaku ini kepada ini, maka dia wajib keluarkan wasiat itu. Yang keempat, inilah yang tersisa dari 3 ini, inilah warisan yang dibagi. Bukan langsung meninggal langsung warisannya. Oh ini jatahku, ini jatahku. Tidak. 3 dulu ini dikeluarkan, baru warisan.
Kemudian yang berikutnya, faedah dua hadis ini, bolehnya seseorang itu menanggung hutang seseorang, apakah dengan sepengetahuannya atau tanpa sepengetahuannya. Semisal Abu Qatadah tadi, dia tanggung hutang sahabatnya ini. Sahabatnya ini tidak tahu karena dia sudah meninggal, tetapi ditanggungkan oleh Abu Qatadah. Yang berikutnya, faedah berikutnya, bahayanya orang meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Ya, dalam keadaan memiliki hutang. Kapan tidak lunas? Ya, terkatung-katung dia akhirat. Di dunia, para pemimpin boleh tidak mensuratkannya sebagai peringatan kepada orang-orang jangan bergampang berutang. Nah, tetapi beda, Nabi pernah meninggal dalam keadaan dia berutang. Masyhur kisahnya. Tetapi dia memiliki jaminan kepada orang Yahudi. Sama dilunas. Karena jaminan itulah yang dipakai sebagai pembayar hutangnya Nabi. Kalau ada orang berutang tetapi tidak ada jaminannya, maka hati-hati. Bagaimana dengan utang kita di bank? Misalnya dia meninggal, maka para ulama menyebutkan, dan juga ketentuan sebenarnya bank itu kalau meninggal misi penghutang itu sudah lunas, kan? Begitu. Di dalam syariat juga tidak wajib melunasi hutang yang dia adalah hutang yang haram. Dia hutang judi misalnya, tidak wajib melunasi. Dia hutang ribahnya, tidak wajib dia lunasi. Tetapi coba-coba sekarang, nah, kalau tidak berurusan dengan polisi. Nah, wallahu taala alam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di ba'da asar. Jadi 9 hadis ya hari ini. Kita bisa selesaikan kitab ini. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita ba'da asar ya. Ilahuna walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.